Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gracia Putri Wilya dengan NIM 20102040408. Saya dari jurusan Tadris Biologi. Dosen pengampu mata kuliah Ekologi Tumbuhan yaitu Bapak Hendra Ladriman SSI MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep ruang dan habitat. Nah, apa itu habitat? Habitat adalah suatu tempat di mana makhluk hidup atau juga organisme tinggal. Di dalam suatu habitat itu dapat atau bisa dikatakan sebagai tempat di mana bertemunya segala macam kondisi lingkungan, terutamanya itu bagi makhluk hidup untuk dapat bertahan hidup. Itulah yang dimaksud dengan habitat. Kemudian klasifikasi habitat. Berikut ini merupakan klasifikasi dari habitat. Yang pertama, daerah habitat padang rumput, daerah tundra, daerah gurun, daerah hutan basah, kemudian daerah hutan gugur, daerah hutan taiga, habitat air tawar, dan habitat laut. Itulah beberapa klasifikasi dari habitat. Kemudian selanjutnya jenis habitat. Yang pertama berdasarkan fungsi ruang, yaitu ada 3 macam. Yang pertama, habitat yang berkesinambungan, kondisi yang luas melebihi daerah yang mampu untuk dijajah oleh makhluk hidup. Yang kedua, habitat yang terputus-putus, kondisi baik serta tidak berlangsung berselang-seling. Makhluk itu mudah menyebar dari suatu tempat ke tempat lain. Kemudian yang ketiga, habitat terisolasi, area yang terbatas dan juga terpisah jauh dengan area lainnya. Itulah berdasarkan fungsi ruangnya. Kemudian berdasarkan waktu. Di sini mencakup 4 macam, yaitu yang pertama, habitat konstan, habitat yang dengan cara terus-menerus berada pada keadaan baik maupun kurang baik. Dan yang kedua, habitat semusim, habitat yang kondisinya itu secara teratur berganti-ganti. Yang ketiga, habitat tidak menentu, habitat yang memenuhi periode kondisi baik itu dengan lamanya bervariasi, begitu juga sebaliknya. Yang terakhir, yang keempat, yaitu habitat efemeral, habitat yang dengan periode kondisi baik itu berlangsung singkat, begitu juga sebaliknya. Itulah jenis dari habitat. Kemudian fungsi dari habitat itu sendiri, yang pertama, sebagai tempat untuk hidup, yang mana fungsi utama dari habitat ialah sebagai tempat hidup makhluk hidup. Dengan habitat yang sesuai tentu suatu spesies makhluk hidup itu bisa atau dapat berkembang biak mencari makanan tempat sampai bertahan hidup. Kemudian yang kedua yaitu sebagai tempat perlindungan. Habitat yang cocok untuk semua suatu makhluk hidup tentu memiliki kemungkinan besar bisa atau dapat bertahan dari segala macam ancaman. Contohnya saja seperti ancaman dari predator atau pemangsa. Itu fungsi dari habitat. Kemudian peranan dari habitat. Peran habitat terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, sebagai tempat tinggal untuk seluruh makhluk hidup di bumi. Yang kedua, tempat tumbuh serta berkembangnya makhluk hidup. Dan yang terakhir, karena habitat ini terbagi menjadi beberapa macam, oleh sebab itu habitat ini menjadi tempat tinggal yang cocok bagi makhluk hidup. Jadi peranan dari habitat itu sendiri. Kemudian kita masuk dalam bahas relung atau niche. Nah, apa itu relung? Relung atau niche dalam ekologi merujuk pada posisi unik yang ditempati oleh suatu spesies tertentu berdasarkan rentang fisik yang ditempati dan peranan yang dilakukan di dalam komunitasnya. Konsep ini menjelaskan suatu cara yang tepat dari suatu organisme untuk menyelaraskan diri dengan lingkungannya. Nah, fungsi dari relung itu sendiri yaitu relung memiliki fungsi yang amat penting sebagai tempat bagi spesies untuk hidup bersama tanpa adanya persaingan. Kemudian, masing-masing spesies tahu mengenai posisinya di dalam sebuah ekosistem dan rantai makanan. Banyaknya relung pada suatu ekosistem mempengaruhi jumlah spesies di dalamnya termasuk keanekaragaman lingkungan tersebut. Itu fungsi dari relung itu sendiri. Berikutnya yaitu klasifikasi relung. Yang pertama, relung atau niche fundamental, yang mana salah satu jenis relung yang menyiratkan berbagai kondisi berbeda pada suatu organisme, di mana mereka dapat hidup dan bereproduksi untuk spesiesnya. Kemudian yang kedua, relung realitas. Relung realitas adalah
Jenis relung yang menggambarkan spektrum terbatas atau kondisi-kondisi yang dari sumber daya alam yang dibutuhkan untuk bertahan, tak terkecuali apabila muncul kompetitor atau predator. Itu klasifikasi dari relung. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.